Shalom, selamat berjumpa dan salam kenal, terutama bagi rekan-rekan di jaringan komunitas Katolik Indonesia Diaspora Sedunia. Saya Diakon Antonius Panca Anugrah dari Gereja Bunda yang diangkat ke surga, Our Lady of the Assumption Church di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya melalui saudara Roni Rusli yang berdomisili di Dallas, Texas, untuk memberikan renungan singkat di hari Minggu Advent yang keempat ini, di mana hari ini juga hari Minggu terakhir sebelum kita merayakan hari Natal Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam bacaan Injil Matius hari ini, kita diajak untuk merenungkan makna impian Allah, di mana Allah meminta agar Yusuf terbuka hatinya untuk mengubah apa yang telah dia rencanakan, yaitu untuk menceraikan Maria secara diam-diam. Tetapi Allah meminta agar Yusuf tetap menikahinya dan menjadi pendamping keluarga kudus untuk selamanya, sehingga impian Allah bagi dunia bisa terwujud menjadi kenyataan. Rupanya Allah mempunyai rencana lain. Allah mempunyai impian yang lain dari yang mereka impikan. Dan Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikannya kepada Yusuf di dalam mimpinya. Dan bila kita perhatikan, setiap kali Allah mengutus malaikat Gabriel untuk menyampaikan pesan, kabar gembira, dia selalu berkata, "Janganlah takut." Dan bila kita ingat kembali, selain kepada Maria dan Yusuf, di dalam konteks kisah kelahiran Yesus, malaikat Gabriel juga berkata kepada Zakaria dan kepada para gembala di padang gurun, "Janganlah takut." Dan hari ini juga kepada kita semua, janganlah takut. Terutama di masa Advent ini, di saat kita sedang menanti-nantikan kabar gembira akan kedatangan Sang Putra, Sang Juru Selamat kita. Karena itu, kata-kata malaikat Gabriel, "Janganlah takut," perlu kita ingat selalu, karena seringkali ketika kita mendapat pesan Allah untuk melakukan kehendak-Nya, kita menjadi takut. Karena seringkali kehendak kita berbeda dengan kehendak Allah. Dan kita menjadi takut bila kehidupan kita tidak berjalan seperti yang telah kita rencanakan sendiri. Dan bila kita harus merubahnya untuk mengikuti kehendak Allah, kita menjadi takut akan risiko-risiko yang akan kita hadapi. Betul? Seperti misalnya cemoohan, ejekan, pengucilan, penistaan, dan bahkan penganiayaan dan pembunuhan. Dan juga bila akan berisiko terhadap status ekonomi dan status sosial kita, kita menjadi takut. Tetapi ingatlah, Allah juga memiliki impian untuk kita semua. Allah juga bermimpi agar kita kelak dapat hidup dalam kebahagiaan abadi bersamanya. Karena itu, bersikaplah terbuka terhadap impian-impian Allah bagi kehidupan kita. Janganlah takut. Dan sementara kita menanti kedatangannya yang abadi di masa Advent ini, Allah berharap agar kita bersedia untuk bekerja sama dengannya, dengan mentaati perintah-perintahnya
sehingga rencana Allah untuk seluruh dunia bisa menjadi kenyataan, yaitu damai di bumi dan sukacita di seluruh dunia. Mimpi Allah untuk dunia adalah agar orang-orang miskin dirawat, yang lapar diberi makan, yang tunawisma diberi tempat berteduh, yang telanjang bisa berpakaian, orang tua dan para papa dilindungi dan dihormati. Bahkan bayi-bayi yang masih di dalam kandungan pun dijaga nilai-nilai kemanusiaannya. Mimpi Allah untuk dunia adalah di mana keadilan ditegakkan, pengampunan dan belas kasihan dilakukan dengan tulus ikhlas, dan rekonsiliasi dijadikan tujuan utama dalam kehidupan keluarga dan bermasyarakat. Mimpi Allah untuk dunia adalah agar kabar gembira sukacita Injil akan keselamatan jiwa diwartakan kepada semua orang di setiap negeri, bagi semua bangsa di seluruh penjuru dunia. Saudari, saudaraku yang dikasihi Allah, mimpi-mimpi Allah itu hanya bisa menjadi kenyataan jika Anda masing-masing secara pribadi dan ataupun secara kolektif, dimanapun Anda berada, apapun keahlian dan talenta-talenta Anda, serta bagaimanapun status sosial Anda, bersedia bermimpi bersama dengan Allah dan mewujudkannya secara nyata di dunia ini dengan menjawab ya kepada malaikat Tuhan yang diutusnya. Janganlah takut. Marilah kita wujudkan impian-impian Allah di dunia ini. Dengan dasar saling mengasihi sesama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan percayalah, Immanuel, Allah akan menyertai kita. Selamat merayakan Natal Sang Putra, Penebus dunia, Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.